tingkat pertama. Kalau mungkin sudah punya materinya, akan ada 2 materi yang akan coba saya sampaikan secara estafet pada kesempatan ini. Jadi kalau mungkin nanti waktunya ternyata tidak cukup gitu ya, maka sisa materi bisa kalian pelajari. Kalau ada yang ditanyakan silakan disampaikan. Oke. Secara umum gitu ya, mungkin kemarin Pak Ibu sudah menyampaikan terkait dengan pengelolaan sediaan farmasi termasuk obat di apotek. Menurut kalian gitu, secara penampakan di permukaan gitu ya, apa kira-kira bedanya obat yang dikelola di apotek dengan obat yang dikelola di rumah sakit? Apa bedanya kira-kira? Voting, saya pinjam presensi. Apa kira-kira bedanya? Oh, masih belum ada versi cetaknya ya. Mbak Putri Adelia, yang mana? Ya, oh silakan Bu. Apa Bu kira-kira bedanya? Mungkin kalau menurut saya setelah di apotek itu setelah membeli harus bayar. Kalau di rumah sakit mungkin ada yang maksudnya nggak langsung bayar, soalnya ada yang masih harus kayak tapi bisa dicairkan pas saat sama program JKN itu. Oke, saya nangkap maksudnya. Oke, satu lagi, Mbak Zakira Ahmad. Yang mana? Oke. Apa kira-kira menurut Mbak Zakira bedanya obat yang dikelola di apotek dengan obat yang dikelola di rumah sakit? Mungkin kalau di rumah sakit bisa obat yang bisa langsung digunakan dalam jangka pendek gitu, kayak seharian langsung. Nah untuk sehari ini diracik waktu itu juga untuk sehari. Kalau misalnya di apotek mungkin bisa untuk jangka yang lebih panjang. Bisa untuk jam-jam lebih panjang. Oke. Kedua jawaban bisa saya terima gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau di apotek tentu saja secara item jumlah yang dikelola itu pasti jauh lebih sedikit ya. Sehingga karena secara jumlah item yang dikelola jauh lebih sedikit, maka itu akan berdampak pada rangkaian proses pengelolaan. Jadi kalau kita bicara rangkaian proses pengelolaan itu kan mulai dari tahap pemilihan sampai dengan tahap evaluasi. Dan itu dampaknya akan kemana-mana. Semakin banyak item yang dikelola, maka secara keuangan akan semakin besar dananya. Kemudian secara penyimpanan dia akan butuh ruang space yang semakin luas, dia butuh sarana pendukung yang semakin rigid gitu ya. Kemudian dari sisi pengendalian pun akan lebih strict. Ya, karena kalau kita bicara sediaan farmasi itu adalah salah satu revenue center dari rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit terutama yang dia sudah berstatus BLU atau BLUD, maka kemudian dia punya PR yang lebih berat sebenarnya dalam rangka menciptakan bagaimana obat yang mereka kelola bukan hanya obat tetapi juga ada obat tradisional, ada BMHP, ada bahan baku, ada alkes, itu bisa diputar untuk operasional rumah sakit. Jadi sejauh ini kenapa bisa dibilang sebagai revenue center ya sediaan farmasi itu? Karena bahkan hampir dengan 70% apa yang kemudian menjadi kebutuhan rumah sakit itu adalah terkait dengan farmasi. Jadi kalau ibaratnya dikembalikan gitu ya pendanaan itu, jadi rumah sakit beli obat, kemudian obat itu diputar untuk kebutuhan pasien, kemudian pasien membayar, maka apa yang dibayarkan pasien termasuk yang diklaim melalui BPJS itu juga akan masuk menjadi pendapatan rumah sakit. Sumber lain biasanya dari bagian kardio, karena semua tindakan yang berkaitan dengan kardio itu umumnya biayanya besar. Ya, termasuk implan di kasus-kasus kardio, kemudian misalnya ada bedah jantung, itu juga bukan sesuatu yang murah. Gitu. Sehingga rumah sakit kadang-kala memotret itu sebagai sumber pendapatan. Gitu ya, kalau dibandingkan tentu saja dengan tindakan lain yang bisa dijalani oleh pasien. Nah, sehingga kemudian itu menjadi salah satu kondisi, ya, menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian sediaan farmasi di rumah sakit itu harus dikelola secara efisien. Karena itu bicara tentang uang. Ya, kalian misalnya hari ini memegang uang dalam nominal tertentu, pasti akan diputar sedemikian rupa bagaimana caranya kalian bisa punya simpanan. Gitu ya. Yang benar kan demikian. Misalnya kalian diberikan orang tua
5 juta per bulan. Harapannya 10%-nya katakanlah misalnya bisa untuk ditabung, sehingga yang 4,5 juta misalnya ya bisa untuk kebutuhan kalian selama 1 bulan tersebut. Rumah sakit pun punya pemikiran yang sama gitu ya. Jadi kalau obat itu nggak dikelola, yang rugi bukan farmasi, yang rugi adalah rumah sakit. Ya, ini bedanya juga dengan apotek, karena apotek itu bicara skala kecil, kecuali misalnya BUMN. Ya, jadi kalau kimia farma, apotek dia tidak bisa menghandle, mengelola obatnya dengan baik, ya yang rugi adalah perusahaan. Ya, tapi kalau milik perorangan ya perorangan itu. Tapi kalau rumah sakit yang dirugikan ya semuanya. Ya, bukan hanya farmasinya. Nah, 10-20 tahun lalu gitu ya, masih mudah kita menjumpai obat itu kan harganya tidak semuanya murah. Begitu juga dengan BMHP. Hari ini kita sudah melihat banyak sekali perkembangan, katakanlah yang paling mudah plester. Ya, plester itu sudah banyak modifikasinya. Ya, termasuk misalnya dia yang mengandung bahan aktif tertentu untuk pengatasan luka bakar, atau dia mengandung bahan aktif tertentu untuk mempercepat penyembuhan luka supaya lukanya bisa kering dan sembuh dengan baik ya. Pembentukan kulit barunya juga terbentuk dengan baik misalnya. Atau kita sudah bisa melihat bahwa sekarang itu plester ketika dilepas dari kulit itu sudah tidak sakit. Beda dengan yang mungkin itu terjadi atau diproduksi 20 tahun yang lalu. Dan harganya tidak murah. Bagi orang yang memahami, mereka akan paham bahwa farmasi itu lahan basah. Jadi potensi untuk terjadinya kecurangan gitu ya, untuk adanya kehilangan obat, kehilangan BMAP itu besar. Kalau kalian pernah dioplim, mungkin tidak ada di antara kita yang bakal tanya gitu, sudah berapa cairan yang masuk ke tubuh saya, gitu ya. Dan gak banyak juga yang akan tanya ketika tagihannya keluar, apakah benar obat ini masuk disuntikan ke tubuh saya? Bisa jadi tidak, gitu. Kan gak ada kan yang kemudian pikirnya sampai sana kan mungkin gak banyak gitu. Yang penting aku KRS selesai, kau yang bayar bukan saya, misalnya begitu ya. Tapi apakah pernah kalian berpikir bahwa belum tentu cairan yang kalian bayarkan itu bukan yang kalian pakai? Jadi yang lalu-lalu potensi demikian itu besar, gitu ya. Semakin kesini memang semakin ketat karena kalau kita dikaitkan dengan pemeriksaan gitu ya, entah itu oleh BPK, oleh Irjen, oleh KAP dan lain sebagainya, maka pasti akan ditemukan potensi kecurangan kan seperti itu. Jadi kita seringkali dipandang sebagai profesi yang dekat dengan uang. Ya memang itu faktanya demikian, gitu ya. Teman-teman dokter, teman-teman bidan, teman-teman perawat atau apa mungkin nakes yang lain gitu ya, fisioterapis, dietitian, mereka lebih dekat dengan pasien. Tapi kalau farmasi dia dekat dengan produknya, dia juga dekat dengan pasiennya. Mungkin selain apoteker ya dokter. Kita tidak tutup mata bahwa 20 tahun lalu teman-teman industri lewat strategi marketingnya mudah untuk mereka. Oke, rumah sakit A bisa nggak produk kita masuk 3 karton atau 5 karton atau 10 karton dalam 1 bulan. Nanti impactnya kalau kemudian terjadi bisa macam-macam, tinggal pilih gitu ya. Mungkin yang zaman itu yang paling sangat terkenal sampai bahkan misalkan diberangkatkan umroh misalnya, atau diberangkatkan untuk conference ke luar negeri misalnya. Itu terjadi, itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tetapi semakin kesini karena aturannya semakin ketat, regulasinya semakin rapat gitu ya, sehingga ya banyak yang kemudian jadi temuan gitu. Jadi sediaan farmasi itu sediaan yang menjanjikan. Makanya kenapa di masa-masa yang bahkan seperti hari ini gitu ya, di masa-masa yang tidak mudah secara ekonomi, masih ada saja kemudian mereka yang punya modal ingin mendirikan apotek, ingin mendirikan klinik. Ya, karena kalau kita bicara sisi kurangnya, sediaan farmasi itu adalah produk yang mudah untuk dimainkan. Jadi itu alasan kenapa kemudian sediaan farmasi bukan hanya obat ya, ada bahan baku, ada BMHP, ada alkes, itu kemudian harus dikelola secara efektif dan efisien. Dan kalau kita bicara regulasinya jelas, ya di Undang-Undang Kesehatan dinyatakan di Permenkes 72 2016, kalau kita bicara rumah sakit juga dijelaskan bahwa kewenangan kalian sebagai apoteker dalam hal pelayanan itu bukan hanya tentang obat. Ya, kalian punya kewenangan terhadap pengelolaan kosmetik,
kemudian suplemen, vitamin, kemudian obat tradisional, bahan baku, gitu ya, BMHP, alkes. BMHP itu adalah alkes yang dia sifatnya satu kali pakai. Ya, banyak contohnya ya, squid syringe, urine bag, kateter, infus set, blood set, gitu ya. Jadi yang sifatnya satu kali dipakai dia tidak bisa di reuse. Ya, kalau sediaan farmasi ya terutama adalah obat, gitu ya. Kemudian obat tradisional, kosmetik dan bahan baku obat. Kalau alat kesehatan ya umumnya mereka bisa di reuse. Kemudian secara ukuran mereka besar. Kalau di rumah sakit sebenarnya tidak harus semuanya farmasi. Jadi rumah sakit itu kan terdiri atas instalasi-instalasi. Jadi kalau bicaranya alat, umumnya maka instalasinya yang terkait yang akan langsung melakukan pengadaan. Misalnya instalasi patologi klinis, gitu ya. Maka semua yang berkaitan dengan mesin analisis, gitu ya, ya mereka yang akan melakukan usulan pengadaan. Tapi kalau kemudian sifatnya sifatnya adalah obat atau sifatnya BMHP, itu kebanyakan dikelola langsung oleh instalasi farmasi. Nanti kalau PKPA kalian bisa cross, gitu ya. Nah, ketika kita bicara siklus daripada pengelolaan obat atau sediaan farmasi secara umum, kalau kita kiblatnya adalah dokumen yang pernah dikembangkan WHO sejak yang terakhir di 2012, tapi sudah kurang lebih kalau 90 berarti sekarang berapa puluh tahun ya? 30 ya? 30 tahun lalu sudah dikembangkan oleh WHO. Sebenarnya garis besarnya ada 4 tahapan ini. Jadi yang pertama mulai dari pemilihan, kemudian pengadaan, procurement, kemudian penyimpanan dan distribusi, dan yang keempat adalah penggunaan. 4 siklus ini akan bisa berjalan dengan maksimal, ya, akan bisa berjalan dengan baik ketika ada 4 support system di dalamnya. Yang pertama adalah dukungan secara organisasi, bagaimana lembaga ini kemudian berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian dukungan finansial, dukungan keuangan, tidak mungkin kita beli obat tanpa uang, gitu ya. Obat dibeli, bahkan rumah sakit bisa mengeluarkan uang dalam jumlah miliaran dalam 1 tahun perputaran obat. Kemudian dukungan sistem informasi, nggak mungkin hari ini semuanya dikerjakan manual karena itu akan memberatkan. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan sumber daya manusia. Jadi meskipun kita sudah didukung dengan SIM yang luar biasa, tetapi kita tetap butuh manusia, ya, tetap butuh sumber daya manusia untuk membantu pengelolaan. Sementara kalau di Permenkes, baik di Permenkes 72 terutama ataupun 74 yang mengatur standar pelayanan di puskesmas ataupun Permenkes 31 terkait dengan klinik, maka 4 tahapan utama yang dikembangkan oleh WHO itu kemudian diuraikan kembali menjadi berapa tuh? 3, 5, 7, 9 ya. 9 tahapan. Yang pertama adalah dari tahap pemilihan, kemudian lanjut ke perencanaan, lanjut ke pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan pencatatan pelaporan atau monet. Jadi 9 tahapan ini yang kalau kita bicara dari sisi produk, ya fokusnya adalah produk, fokusnya bukan pasien. Tetapi kalau kemudian kita sudah bicara mengenai screening, dispensing, gitu ya, kemudian KIE atau bahkan didukung dengan PTO, MESO dan seterusnya, maka kita boleh menyatakan itu produk fokusnya adalah kepada pasien. Kita akan bahas tahap per tahap, gitu ya. Yang pertama pemilihan. Obat itu di rumah sakit tidak mungkin itemnya hanya puluhan. Ya, rumah sakit kelas C saja bisa jadi itemnya secara jumlah sudah ratusan. Kenapa? Dari sekian banyak obat yang beredar, yang dirilis oleh industri farmasi, rumah sakit harus melakukan pemilihan. Kenapa enggak? Ya asal saya punya modal, saya beli semuanya. Kenapa harus ada tahapan ini di awal? Menghindari agar tidak expire, tidak ED. Kira-kira apa alasan utamanya? Kenapa sih rumah sakit gak harus memilih? Kasami sudah punya cewek? Enggak, jomblo ya dia? Jomblo dia?
Yang sudah punya siapa? Mas Yopan. Enggak, saya serius ini. Mas Yopan, ada di kelas ini tidak? Ya, oke. Ada di kelas lain? Ya. Mas Yopan kenapa memilih Mbak itu? Kenapa? Enggak mungkin dia nggak punya reason. Apa reasonnya? Cantik, pintar, baik. Gak mungkin kan tiba-tiba kalian ketemu orang gitu ya, ayo kita nikah, kan gak ada. Semua akan melalui proses seleksi. Kenapa kalian mesti menseleksi pasangan kalian? Kenapa? Kenapa kalian memilih kuliah di farmasi? Kenapa bukan di FKM, di FKG, di FK, di FISIP? Kenapa? Analoginya sama, kenapa rumah sakit kemudian mesti melakukan tahap pemilihan? Kenapa kira-kira? Di antara banyaknya item obat yang ditawarkan oleh pihak industri. Kalian dapat kiriman dari orang tua, itu prioritas pertamanya untuk apa? Untuk makan. Baru yang lain-lain gitu kan, baru ke salon, karaokean, nonton, ke perpustakaan, beli komik dan seterusnya. Ya sama gitu ya, analoginya kurang lebih sama. Rumah sakit dengan modal yang bisa jadi terbatas, yang mereka butuh untuk menseleksi. Kenapa? Jangan sampai kemudian modal yang mereka miliki itu terbuang sia-sia. Ya, terbuang sia-sia itu maknanya bisa jadi tidak akan sampai ke pasien dengan baik karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga harus ada saringannya. Di antara banyaknya obat yang beredar, tentu saja ada obat dengan indikasi yang sama, kan begitu. Rumah sakit berhak untuk memilih. Kalau kandungan bahan aktifnya, generiknya adalah paracetamol, dia mau pakai brandnya apa? Salmol, Panadol, atau brand yang lain? Mana yang lebih memberikan penawaran menarik? Mana yang secara klinis dia bisa lebih diterima oleh pasien? Mana yang secara harga dia bisa dijangkau oleh pasien yang dia kemudian merupakan pasien umum? Jadi sama saja sebenarnya. Ya, rumah sakit harus memikirkan, kalaupun teman-teman dokter misalnya meminta obat A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z, rumah sakit manajemen berhak untuk melakukan penyaringan. Makanya kenapa dalam proses pemilihan ada yang disebut sebagai formularium. Jadi di rumah sakit gitu ya, akan ada dulu istilahnya SMF, Satuan Medis Fungsional. Jadi ini adalah satuan-satuan medis yang disesuaikan dengan bidang keilmuan teman-teman dokter. Ada penyakit dalam, ada kulit kelamin, ada saraf, THT, KL, dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, masing-masing SMF ini itu boleh mengajukan permintaan obat sesuai dengan clinical pathway yang mereka yakini, sesuai dengan guideline besar yang mereka susun. Jadi teman-teman dokter ketika menghandle pasien itu bukan tanpa panduan, bukan tanpa arahan. Mereka punya dokumennya, mereka punya alat untuk bisa memastikan kalau ada pasien datang, apa diagnosisnya, bagaimana cara kita menghandle sampai keluar keputusan diagnosis, itu ada alatnya. Begitupun obat yang kemudian ditawarkan. Nah, ketika masing-masing SMF ini menawarkan, maka akan dirapatkan oleh KFT, oleh Komite Farmasi dan Terapi. Jadi di KFT ini isinya adalah teman-teman dokter, ketuanya biasanya, kemudian sekretarisnya adalah apoteker, kemudian anggotanya adalah perwakilan dari tenaga kesehatan yang dominan biasanya memberikan perawatan kepada pasien. Jadi di situ digodok di KFT. Apa kemudian obat-obat yang akan dibeli oleh rumah sakit ini dan teman-teman dokter harus mengeluarkan menggunakan resep. Jadi jangan dibayangkan bahwa dokter itu semaunya gitu ya, asal dia nulis maka obatnya ada, tidak. Itu melalui serangkaian proses memilih.
Mungkin nggak Bu, di tengah-tengah ternyata obat yang dipakai itu ternyata tidak cukup adekuat memberikan respon ke pasien. Atau ada alat yang ternyata lebih baru nih, dia bisa lebih canggih misalnya untuk bisa memberikan penilaian yang akurat. Mungkin nggak diganti, mungkin. Jadi formularium itu biasanya akan digodok gitu ya, akan disusun untuk 1-2 tahun. Idealnya setiap tahun atau setiap semester dia dievaluasi. Ada nggak obat-obat yang kemudian perlu dikeluarkan? Ada nggak obat-obat yang perlu ditambah? Jadi disitulah biasanya teman-teman industri farmasi itu akan berlomba-lomba menawarkan produknya, gitu ya. Karena memang kenyataannya banyak ya industri farmasi yang kemudian sudah memproduksi branded generik dari industrial yang sudah habis hak patennya. Jadi selain dengan formularium ini di atasnya kiblatnya adalah Fornas, formularium nasional. Kementerian Kesehatan itu akan merilis Fornas idealnya per tahun. Jadi di Fornas itu adalah dokumen yang memuat nama obat itu berdasarkan indikasi farmakologi, termasuk ada restriksi di situ, ada pembatasan. Albumin boleh diberikan ketika berapa nilai albuminnya. Insulin boleh diberikan kepada pasien BPJS jatahnya berapa dengan nilai kadar gula darah berapa. Jadi tidak semua obat itu kemudian akan diberikan begitu saja tanpa restriksi. Kemudian di pemilihan juga akan bicara mengenai efektivitas dan keamanan, itu sudah harga mati kalau kita bicara produk. Jadi aman dulu, kemudian efektif. Ya, bukan dibalik. Jadi pastikan aman dulu, baru kemudian efektivitasnya terbukti. Kemudian ketersediaan di pasaran dan harga. Balik lagi, ya. Obatnya semuanya ready, tapi harganya nggak cocok. Ya, harganya cocok, produknya nggak ada di pasar, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus kemudian bisa berjalan beriringan. Jadi ada beberapa kriteria obat itu bisa masuk ke dalam formularium sesuai peraturannya di sejak 2011. Semua fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah itu wajib menggunakan sediaan GMF. Ya, jadi tentu saja ini mutlak muncul di formularium. Jadi biasanya di formularium itu akan ada 1 nama generik dengan 2-3 nama gagal. Jadi rumah sakit tidak diperkenankan hanya untuk punya 1 jenis sediaan, karena khawatir kalau kemudian sediaan tersebut habis atau diskontinu misalnya di pasaran nggak punya backupnya, ya, sehingga akan menghambat pelayanan. Yang kedua tentu saja manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Ini banyak studi farmakoekonomi yang bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, karena kadang-kala kasus-kasus yang sifatnya segera, maka pihak distributor diharapkan bisa segera membantu untuk menyediakan, gitu ya. Kemudian mudah juga untuk diserah terimakan ke pasien. Jadi makanya kenapa hari ini banyak rumah sakit sebenarnya berlomba-lomba dengan bagaimana caranya mereka meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, sudah banyak rumah sakit yang misalnya memanfaatkan keberadaan PSCF untuk membantu memudahkan konsumennya dalam menerima obat. Jadi pasien nggak harus menunggu, gitu ya. Kalau di Jember belum ada, di Banyuwangi itu ada Gancang Aron di Belambangan. Jadi pasien nggak perlu menunggu. Kalau dia pasien kronis, bukan pasien baru, non narkotik, itu akan dibantu oleh Gojek. Jadi pasien tinggal menunggu di rumah. Itu program Banyuwangi sudah sekian tahun yang lalu. Kemudian di Bangil itu ada kerjasama dengan kantor pos, jadi obatnya bisa dikirim. Gitu. Jadi ya banyak kemudian inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam rangka membantu pasien untuk bisa mudah menerima obat yang mereka butuhkan. Oke, kemudian yang kedua adalah perencanaan. Jadi setelah memilih itu direncanakan. Memilih itu hanya memilih item, memilih jenis. Oh, kita beli paracetamol, kemudian untuk analgezik lain kita beli ibuprofen, kita beli asam difenamat, kita tambahkan natrium diklofenak, kemudian kita tambahkan meloxicam, piroxicam dan seterusnya misalnya. Itu memilih. Di perencanaan maka kita menghitung jumlahnya. Ya, karena nggak cukup hanya memilih. Kita mau beli paracetamol 500 mg itu berapa banyak dalam kebutuhan 1 tahun. Ya, jadi tujuannya adalah menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis
tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Kenapa demikian? Berbeda dengan apotek. Apotek itu kita bisa COD. Kita keluarkan SP hari ini, pagi, obat datang sore, kita punya dana, sore itu juga obat kita bayarkan. Atau kalau kita misalnya mau pakai sistem yang jatuh tempo, biasanya 20 sampai 30 hari, gitu ya. Ya sah-sah saja juga. Tapi kalau di rumah sakit kebanyakan sistemnya adalah dengan kontrak. Jadi kalau kemudian sudah ada distributor yang memenangkan kontrak dengan rumah sakit, maka akan ada surat kontrak selama 1 tahun penuh bahwa misalnya rumah sakit Subandi dia bekerja sama distributornya untuk seluruh produk KLB dengan Enspal. Maka dalam setahun kebutuhan Subandi terhadap semua produk KLB Pharma itu akan dipenuhi oleh Enspal selaku distributor. Nah, kebutuhan setahun ini yang kemudian akan berpecah menjadi kebutuhan per bulan. Tagihannya di belakang. Jadi katakanlah dia untuk pengadaan bulan April, maka bisa jadi jatuh tempo tagihannya itu bisa berlangsung sampai tengah Mei, begitu seterusnya sampai akhir tahun. Dan umumnya rumah sakit itu ketika akan membuat perencanaan, gitu ya, mereka bukan menghitungnya dari Januari. Sekarang 2026, Oktober 2026 mereka sudah bergerak untuk melakukan perencanaan di tahun 2027. Umumnya dari Januari hingga Maret, terutama untuk vaskes milik pemerintah, gitu ya, itu kan dana tidak turun. Konsepnya bukan berarti dana tidak turun, kemudian tidak ada obat, tidak boleh demikian, karena pelayanannya pasti macet. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana caranya yang 3 bulan di depan ini itu disediakan buffer stoknya. Jadi stok cadangannya harus muncul. Jadi kalau Oktober 2026 sudah direncanakan, maka perencanaan itu berlaku untuk obat dari Januari 2027 sampai Maret 2028. Begitu seterusnya. Terutama sekali lagi kalau sifat obatnya itu fast moving, dia bergerak cepat. Atau ada KLB misalnya. Kalau KLB kan kita nggak bisa nebak ya, apalagi kalau KLB bencana alam. Misalnya gunung meletus, banjir bandang, dan seterusnya. Jadi konsepnya kurang lebih demikian. Sehingga perencanaan ini tidak bisa dianggap sepele. Karena kalau obatnya kosong, maka potensi resep itu keluar, tidak lagi satu pintu ke rumah sakit, akan semakin besar. Potensi lossnya akan semakin besar. Siapa yang rugi? Rumah sakit. Jadi konsep berpikirnya demikian. Ya. Nah, ada 3 metode secara teoritis yang digunakan, yang bisa digunakan untuk menghitung perencanaan obat. Dan ini hampir dipakai baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, gitu ya. Atau sudah diterangkan kemarin di apotek? Metode yang bisa digunakan untuk perencanaan? Bukan ABC. ABC itu adalah metode untuk mengevaluasi kegiatan perencanaannya. Sudah diterangkan? Belum? Kalau sudah saya skip maksudnya. Belum? Lali aku Bu. Sudah kena sudah atau belum? Belum. Oke, yang pertama dikenal sebagai metode konsumsi. Metode konsumsi ini konsep dasarnya mudahnya untuk dipahami adalah rumah sakit, apotek, klinik. Ya, saya masih puskesmas. Puskesmas bisa, tapi puskesmas ini agak unik ya karena dia milik pemerintah. Saya contohkan sekali di rumah sakit. Jadi metode konsumsi ini kita beli dari distributor. Dasarnya adalah penggunaan obat kita di periode yang lalu. Entah itu bulan, entah itu tahun. Contoh, kita mau melakukan perhitungan perencanaan paracetamol untuk tahun 2026. Data yang bisa kita gunakan adalah data penggunaan paracetamol di tahun 2025 atau di 3 bulan terakhir di 2025. Silahkan saja. Itu gambaran dari penggunaan metode konsumsi. Nah, kira-kira apa lemahnya? Karena yang kedua ada yang disebut sebagai metode morbiditas atau epidemiologi. Jadi kalau morbiditas
dia dasarnya adalah jumlah kasus. Jadi dia lebih bisa digunakan untuk perhitungan per kasus penyakit. Contoh kasus diare di 2025 dijadikan sebagai dasar penggunaan perhitungan oral dan zinc misalnya untuk tahun 2026. Balik lagi pertanyaan saya, kalau dibandingkan dengan metode morbiditas, apa kira-kira lemahnya metode konsumsi? Kalau lebihnya jelas, dia cuma tinggal narik data aja. Lemahnya apa kira-kira? Kalau metode morbiditas, dia basisnya didasarkan pada penyakit. Lemahnya apa kira-kira? Mbak Nabila Utama. Ada? Oke, apa kira-kira Mbak Nabila? Menurut Mbak Nabila? Karena kalau yang morbiditas itu kan mengenai penyakit ya Bu. Sedangkan untuk suatu penyakit biasanya ada yang musiman kayak gitu. Jadi tidak bisa ditentukan untuk problemnya itu bagaimana. Oke, sekarang bisa jadi ada penyakit yang dia sangat kasuistik polanya, ya, tren kejadiannya. Oke, sebenarnya kelemahan yang paling mudah dilihat adalah bahwa sangat mungkin ketika kita menggunakan metode konsumsi itu kita sudah tidak melihat apakah obat itu rasional atau tidak. Jadi kita narik paracetamol, ya udah narik berapapun paracetamol yang digunakan. Gak peduli apakah paracetamol digunakan benar untuk antipiretik atau untuk analgesik misalnya. Atau yang paling kelihatan misalkan ketika itu adalah terkait dengan penggunaan antibiotik atau antivirus misalnya. Berapapun cefixim, cefadroxil, ceftriaxone yang dipakai ya tinggal ditarik. Tapi kita tidak sampai menilai apakah penggunaan cefixim, cefadroxil itu tadi rasional di kasus tidak. Itu kalau konsumsi. Tapi kalau morbiditas, epidemiologi, kita berharap bahwa ceftriaxone yang kita tarik datanya itu memang benar digunakan untuk kasus-kasus infeksi akibat bakteri. Itu. Nah, sehingga jalan tengahnya sudah banyak hari ini rumah sakit yang mencari jalan tengahnya dengan melakukan EPO, dengan melakukan evaluasi penggunaan obat, dengan melakukan pemantauan terhadap obat, dengan tujuan bisa memotret apakah obat-obat yang dipakai itu kemudian dipakai secara bijak atau tidak. Karena kalau kita menggunakan metode yang morbiditas, tentu saja rangkaian informasi data yang kita butuh untuk kita tarik itu lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan metode konsumsi. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh perhitungan menggunakan metode konsumsi. Jadi misalnya di sini ada informasi bahwa paracetamol selama 2020 itu digunakan sebanyak 2.500.000 tablet, habis dalam 10 bulan terakhir sehingga kosong di November dan Desember 2020. Tidak ada sisa stok, jadi sisa stoknya adalah 0. Kemudian pertanyaannya berapa yang bisa diperhitungkan untuk kebutuhan tahun 2021? Maka langkah pertamanya dari semua model soal yang berkaitan dengan perencanaan adalah menghitung pemakaian rata-rata. Nah, karena pemakaian rata-ratanya habis dalam 10 bulan, maka dia cukup dibagi 10. Berbeda hasil hitungan ketika di soal dinyatakan bahwa obat tersebut habis dalam 12 bulan penuh. Sampai di sini bisa dipahami? Gitu ya. Jadi pembaginya ini tergantung obat ini habis dalam berapa bulan. Ketemulah angka 250.000 tablet, kemudian baru diperhitungkan kembali kebutuhannya untuk 12 bulan. Jadi rata-rata per bulan dikali 12 ketemu 3 juta tablet. Kemudian di sini misalnya asumsi kita bahwa buffer stoknya atau stok pengaman teoritis itu berlaku antara 10 sampai 20%. Kita ambil harga tertinggi, maksud saya nilai tertinggi 20%, ya, dengan asumsi bahwa paracetamol adalah sediaan yang dia fast moving, kemudian dikali dengan kebutuhan setahun ketemu angka 600.000. Kemudian dalam soal biasanya juga akan menginformasikan lead time atau waktu tunggu. Jadi lead time itu adalah masa
masa tunggu dari rumah sakit, dari apotek, dari klinik misalnya gitu ya. Mulai dari SP itu keluar, surat pesanan itu keluar sampai obatnya datang. Jadi di masa tunggu itu obatnya nggak boleh kosong. Sehingga di teoritisnya diperhitungkanlah gitu ya, berapa jumlah obat untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi di sini diceritakan misalnya kekosongannya adalah 3 bulan, ini waktu yang relatif lama karena sebenarnya lead time tidak boleh kurang dari 5 hari ya, 2-3 hari itu sudah ideal. Tapi di sini dicontohkan misalnya 3 bulan sehingga lead time-nya adalah 3 kali 250.000, itu adalah rata-rata penggunaan per bulan. Sehingga ketika dari poin C hingga poin F sudah dihitung, kita bisa menghitung keseluruhan. Jadi kebutuhan paracetamol untuk tahun 2021 adalah hasil jumlah antara angka di poin D, poin E, dan poin F. Ya, ketemulah 4.350.000 tablet. Harusnya kalau sisa stoknya itu ada angkanya, di poin B itu ada angkanya, maka dia ikut menjadi pengurang. Tetapi karena 0, maka ya hasilnya tetap. Oke, slide ini silakan dipahami dulu kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan sekarang. Karena nanti ngulangnya di kelas profesi, tidak ada pengulangan lagi di S1. Ini hitungan sederhana, sangat sederhana gitu ya. Jadi atau gini deh, misalnya nih saya ubah lead time-nya menjadi 3 hari, berapa angka di poin F? Ini kan 3 bulan ya. Ketemulah lead time-nya yang dibutuhkan paracetamol untuk mengisi kekosongan 750.000 tablet. Berapa lead time-nya kalau saya ganti 3 hari? Rp25.000. Ada jawaban lain? Saya sampai jam berapa? 20 soalnya per hari. Mas mengklaim 25.000, yang lain apa? 25.000. Dari mana angka 25.000? 250.000 250.000 dibagi 30 dikali 3. Ya, jadi intinya menyesuaikan ya. Kalau itemnya bulan ya maka mengikuti rata-rata per bulan. Kalau itemnya hari maka dia mengikuti rata-rata per hari. Gitu ya. Kemudian masalah stok pengaman di soal, baik itu soal ujian ataupun di soal Ukomnas, akan ternyatakan. Jadi bukan kalian yang menentukan sendiri. Jadi akan ternyatakan 10%, 15%, 20%. Tapi fakta di lapangan ya kembali pada kebijakan pengambil keputusan. Karena tergantung dari dana. Oke. Tergantung dari jenis obatnya, apakah dia fast moving atau slow. Kalau dia slow, boleh nggak memutuskan untuk mengumpulkan buffer stok? Bisa jadi. Karena kalau sifat obatnya dasarnya dia sudah keluarnya slow, ditambah buffer, apa yang akan terjadi? Stoknya akan menumpuk. Ya, balik lagi, potensi dia rusak, potensi dia kedelasa akan semakin besar. Oke, sekali lagi, ada yang mau ditanyakan terkait hitungan sederhana ini? Enggak ya? Ya, jadi sekali lagi di metode morbiditas tergantung daripada kasus penyakitnya dan kita bisa melihat panduan pemberian obatnya, gitu ya. Jadi misalnya sederhana gitu ya. Jadi ada kasus diare anak, dalam satu siklus diare ternyata diperlukan 15 bungkus. Jadi di metode morbiditas harapannya kita tahu bagaimana pola pengobatan dan jumlah kasusnya. Jadi misalkan di sini kasus diare dia butuh 15 bungkus, kasusnya ada 18.000 kasus, maka secara sederhana diperhitungkan bahwa jumlah oralit yang dibutuhkan di tahun tersebut adalah 18.000 dikali 15. Jadi kurang lebihnya akan dibutuhkan 270.000 oralit untuk periode mendatang. Jadi agak lebih lumayan data yang diperlukan kalau kita menghitungnya menggunakan metode morbiditas atau epidemiologi. Yang ketiga ada metode kombinasi, jadi mengkombinasikan antara metode konsumsi dengan metode epidemiologi tadi. Ya.
Tetapi sampai dengan hari ini dominannya ya hampir semua vaskes itu menggunakan metode konsumsi. Kalau di puskesmas itu ada yang namanya, kalau puskesmas itu begini, puskesmas itu dasarnya mereka akan meminta obat, akan mendapatkan obat dari mana gitu? Dari mana? Kalau rumah sakit dari distributor BBM atau PAK, apotek dari distributor BBM atau PAK, klinik juga demikian. Kalau puskesmas dari mana dia dapat obat? Dari gudang farmasi kabupaten. Ya, jadi kalau kalian warlock instalasi farmasi kabupaten kota yang ada di Ciliwung itu ya, itu adalah mengakomodir kebutuhan puskesmas sejumlah. Itu bedanya dengan puskesmas ya, karena selain tidak ada khusus nanti mungkin kita kalau PKPA akan lebih dapat teorinya. Tapi prinsipnya saya sampaikan bahwa mereka biasanya akan melakukan pengisian pada LPLPO namanya. Jadi kalau rumah sakit, apotek, klinik itu beli pakai surat pesanan, dia pakai SP. Tapi khusus puskesmas dia akan menggunakan yang namanya LPLPO, lembar laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Ya, mereka akan melapor ke instalasi farmasi kabupaten kota untuk bisa mendapatkan obatnya. Dan itu pengadaannya berjenjang sampai ke pusat. Ya, terutama pun untuk obat-obat yang sifatnya obat program. Jadi mulai dari Kementerian Kesehatan turun ke Dinkes provinsi, turun ke Dinkes kabupaten kota, ya turun ke masing-masing gudang farmasi. Jadi mulai dari kementerian, Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten kota, mereka punya gudang farmasi masing-masing. Ya, jadi obat itu akan terus diturunkan menyesuaikan dengan permintaan paling kecil di wilayah. Namun kalau misalnya puskesmas ini statusnya sudah BLUD atau karena ada BPJS, ada kerjasama, maka ada sekian persen, saya lupa angka pastinya, yang diperbolehkan puskesmas untuk melakukan pengadaan obat mandiri. Jadi sama, dia boleh beli dari distributor, dia boleh beli dari BBM. Tetapi utamanya dia akan diakomodir kebutuhannya oleh instalasi farmasi kabupaten. Itu bedanya. Ya. Jadi ini tadi perbedaan antara metode morbiditas dan konsumsi. Nah kemudian di teori lain menyatakan bahwa kalau tadi adalah metode untuk menghitung berapa obat yang dibeli, ada 3 metode, maka kemudian akan dikenal 4 metode untuk mengevaluasi apakah kegiatan perencanaan kita yang dilakukan oleh rumah sakit misalnya itu sudah berjalan dengan optimal atau belum. Jadi ada 4 metode. Yang pertama dikenal sebagai analisis ABC atau analisis Pareto sesuai penemunya. Kemudian yang kedua adalah analisis Venn. Yang ketiga adalah kombinasi antara ABC Venn. Dan yang keempat adalah merevisi langsung data rencana kebutuhan sediaan farmasi. Yang pertama adalah ABC. Jadi ABC ini konsepnya adalah rumah sakit terutama atau apotek misalnya ya. Mereka akan mengklasifikasi kebutuhan obatnya, kebutuhan sediaan farmasinya berdasarkan modal yang mereka punya. Untuk apa kira-kira? Untuk menjadi bahan pertimbangan ketika kemudian rumah sakit atau apotek atau klinik ada atau mengalami keterbatasan finansial. Mereka tahu prioritas obat mana yang harus dibeli dahulu, prioritas obat mana yang sementara di cancel dahulu karena bisa ditebus di luar atau karena harganya lebih murah dan seterusnya. Ya, jadi pada analisis ABC skala prioritasnya adalah berdasarkan harga obat yang secara nominal dia mahal, tapi juga dibutuhkan untuk pelayanan. Ya. Jadi dibedakan atas golongan A, B, dan C. Ya, jadi setelah ini saya tunjukkan contoh soalnya. Jadi teorinya kemudian mendefinisikan bahwa ketika sudah dianalisis obat-obat yang masuk ke dalam kelompok A itu adalah obat-obat yang kemudian
kumulasi uangnya, kumulasi anggaran yang digunakan untuk membeli itu mencapai 70%. Kemudian masuk ke dalam golongan B ketika kumulasinya lebih dari 70 sampai dengan 90%. Masuk ke dalam kategori C ketika kumulasinya lebih dari 90 hingga 100%. Jadi kalian ini saya jepitnya dari yang terbaru, pedoman milik Kemenkes tahun 2019. Oke, saya tunjukkan atau sudah punya Excel-nya? Ada yang punya? Di SPO sudah pernah dibahas. Mungkin sudah pernah dibahas di matkul SPO. Iya. Iya. Jadi harusnya sudah paham ya yang pernah. Saya akan ulangi konsep dasarnya. Oke, jadi di analisis ABC yang mungkin nanti akan kalian jumpai pada saat PKPA, karena kadang teman-teman presenter memberikan tugas ini, ya. Dua data awal yang harus diketahui adalah yang pertama data item obatnya. Item itu berarti yang ada di kolom B. Dan data jumlah penggunaan, maaf ada 3 data yang dibutuhkan. Jadi nama obatnya, itemnya apa saja, kemudian jumlah penggunaannya bisa dalam setahun atau semester atau triwulan terserah dari pembuat soal. Kemudian harga satuan. Jadi 3 data di kolom B, C, dan D itu harapannya mutlak dipegang atau diketahui sebelum kita melakukan analisis lanjutan. Ya. Setelah ketahuan kolom B, C, dan D, maka kemudian kita bisa menghitung total harga. Dari mana angka ini? Dari mana kira-kira? Mana kali mana? Jadi angka 418 juta sekian itu berasal dari jumlah penggunaan dikalikan dengan harga satuan. Kenapa kalian lihat dari sini nomornya tidak urut? Karena kalau di kolom E ini sudah ketemu angkanya karena tidak ditarik gitu kan ya, maka yang kemudian harus dilakukan setelahnya adalah silakan diurutkan dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Kalau enggak kita nggak akan bisa dapat jawaban di kolom H. Jadi sekali lagi setelah dihitung berapa ya total harga yang harus dikeluarkan, diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian dari situ ya baru kita bergeser ke kolom F, persentase penggunaan. Ini total harganya ada di 1.803 juta sekian gitu ya. Oke, baru kita bergeser ke kolom X, persen penggunaan. Dari mana angka 23,2? Total harga obat bagi total Sebutkan angkanya, coba. 411 dibagi 1 miliar sekian dikali 100%. Jadi angka 23,2 ini adalah hasil bagi antara total harga di masing-masing item dibagi terhadap total keseluruhan harga dikali 100%. Oke, setelah itu kita bisa tarik juga ke bawah, tidak perlu dihitung satu persatu gitu kan ya. Kemudian kita bergeser ke kolom G. Di kolom G untuk asering masih ketemu persen kumulatifnya 23,2%. Di Cefizok 1 gram ketemu 45,72 dan seterusnya. Pertanyaan saya, dari mana angka 45,72?
23 ditambah Dari 23,2 ditambah 22,51. Begitu seterusnya. Kalau jawaban kalian benar, maka jawaban paling akhir adalah 100%. Ya. Baru dari situ setelahnya kita bisa mengklasifikasikan apakah item-item sediaan ini masuk ke dalam A, B, atau C. A tadi berapa persen penggunaan anggarannya? Maksimal 70%. Maka berhentilah di rescue. Rescue ini antibiotik sebenarnya. Gitu ya. Kemudian lebih dari 70 sampai 90 masuk ke B. Maka dia berhenti di hamil 150 mg. Sisanya tentu saja masuk ke dalam kategori C. Sekali lagi nih, nanti saya berikan Excelnya supaya bisa dibaca ulang. Jadi ini hitungan sederhana, tetapi sebenarnya kalau dikerjakan secara rutin, ini bisa bermanfaat untuk rumah sakit dalam rangka memotret obat-obat apa saja di mereka yang kemudian dari sisi uangnya, gitu ya, itu perlu untuk menjadi skala prioritas. Oke, saya kembali ke Oke, kemudian yang kedua dikenal sebagai analisis FANG. Kalau tadi analisis ABC itu dasarnya, konsep dasarnya adalah kiblatnya pada kondisi keuangan, pada nominal anggaran yang dikeluarkan untuk membeli sediaan. Sementara pada konsep FANG itu adalah pada urgensi sediaannya. Makanya FANG ini juga dikenal, V-nya adalah vital, E-nya adalah esensial, dan N-nya adalah non-esensial. Kelompok obat vital yang paling gampang itu adalah obat-obat life saving, obat-obat yang mutlak perlu dimiliki oleh rumah sakit, terutama karena berkaitan dengan kalau nggak ada itu obat, maka akan berdampak pada kenaikan angka morbiditas dan mortalitas pasien. Ya, adrenalin, kemudian epinefrin, insulin, HCl, NGSO4, NaCl. Beberapa itu contoh sediaan yang masuk ke dalam life saving. Ya, sementara esensial, ya dia hampir semua obat yang tujuannya adalah untuk tindakan kuratif atau menyembuhkan. Jadi hampir semua obat yang digunakan untuk mengatasi gejala pasien, memperbaiki gejala pasien itu termasuk ke dalam kelompok esensial. Sementara non esensial itu adalah obat-obat yang dia secara harga relatif jauh lebih murah dibandingkan kelompok vital dan kelompok esensial, dan secara urgensi penggunaan dia tidak terlalu berdampak kalau rumah sakit tidak punya sediaan itu. Ya, yang paling mudah contohnya adalah multivitamin, suplemen. Ya, jadi pasien nggak menebus di rumah sakit, di kopi resepkan keluar ya silakan seperti itu. Nah, untuk PEN ini tidak ada formula hitungannya, beda dengan ABC tadi. Artinya apa? Setiap rumah sakit punya haknya masing-masing untuk menentukan di rumah sakit saya yang masuk ke vital, esensial, non esensial itu apa saja. Itu kembali ke kebijakan manajemen. Ya, tapi tadi gambaran umumnya adalah bahwa kalau vital lebih banyak untuk life saving drugs, ya, esensial lebih banyak untuk pengobatan sehari-hari, sementara yang non esensial lebih banyak untuk yang dia self-limiting disease ataupun yang dia tidak mahal. Nah, sehingga dari sini, jadi nanti kalian boleh cross check ya ketika PKPA punya nggak rumah sakit daftar obat life saving, harusnya punya karena itu bagian dari aktivitas, ya. Atau punya khusus yang untuk fan-nya sendiri. Sehingga yang ketiga adalah kita bisa mengkombinasikan tadi, gitu, antara ABC dan FANG. Jadi kalau ketemu matriksnya kira-kira ada 9 kolom demikian. Jadi kan tadi sudah ketemu tuh A, B, C gitu ya. Nah, tinggal ditentukan berdasarkan kebijakan rumah sakit. Aspirin tadi misalnya, aspirin itu adalah cairan infus. Ya, dia masuk ke mana? Ke V atau ke E atau ke N. Kalau dia dianggap sebagai E, maka dia jadinya apa? Tadi AE. Iya, AE. Gitu. Karena finansialnya dia masuk kelompok A, kategori F-nya dia masuk kelompok esensial. Bisa dibayangkan ya?
Ketemulah tuh semua obat, sehingga akan ada gambaran matriks seperti yang ada di slide. Ada 9 kotak, ada VA, VB, VC, EA, EBEC, NA, NBNC. Pertanyaan saya, kalau rumah sakit itu punya keterbatasan anggaran pada masa itu, dari 9 kelompok obat, mana yang sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu? Jawabannya NA. Gitu ya. Jadi dari NA, kalau masih nggak cukup lagi duitnya rumah sakit, geser ke NC. Masih kurang lagi, geser ke ke NB, ke NC. Masih kurang lagi, naik ke EA. Itu semua. Jadi mutlak yang harus ada adalah yang mana? Yang baris paling atas. Ya. Jadi itu konsep daripada penggunaan kombinasi analisis ABC friend. Ya. Yang terakhir, nggak punya cukup waktu, nggak punya cukup data untuk analisis. Silakan tim pengadaan yang terkait, gitu ya, melakukan revisi langsung terhadap usulan pengadaan. Ya ibaratnya ya, silakan apa tuh yang mau dicoret untuk sementara tidak dibeli dari distributor. Ya, tetapi saya kira sudah banyak rumah sakit karena banyak misalnya skripsi tesis yang kemudian membahasnya juga terkait dengan ABC friend, itu juga sudah banyak, sehingga rumah sakit cukup terbantu untuk bisa mengklasifikasi sediaan yang mereka punya. Tapi kalau nggak cukup waktu, kemudian tidak cukup sumber daya, datanya nggak valid untuk ditarik, ya silahkan usulan di masa itu kemudian dilakukan revisi. Oke, kemudian di tahap yang ketiga adalah pengadaan. Sudah dipilih, sudah dihitung, silahkan diadakan. Secara umum konsepnya kalau di rumah sakit beda dengan di apotek dan klinik, ya, beda juga dengan di puskesmas. Di rumah sakit mengenal 3 metode obat itu bisa ada di rumah sakit. Yang pertama dibeli dari distributor, atau kalau Alkes mereka akan dibeli dari PAK, penyalur alat kesehatan. Kemudian yang kedua diproduksi sendiri oleh instalasi produksi yang biasanya menjadi bagian dari instalasi farmasi. Jadi instalasi farmasi itu punya unit produksi, terutama kalau rumah sakit kelas A ya, atau kelas B. Yang ketiga adalah rumah sakit mendapatkan hibah atau dropping. Ya, saya kurang berapa menit, Mbak? Kurang 50 menit, bener ya? Iya. Jadi yang pertama adalah pengadaan. Jadi beli dari distributor. Yang dibeli bukan hanya obat, bisa beli bahan baku, alkohol, povidone iodin, apalagi ya, hidrogen peroxide dan seterusnya. Bisa beli. Farmasi boleh mengelola bahan baku. Syaratnya kalau bahan baku dia harus ada sertifikat analisis. Ya, kita bisa peroleh dari industri farmasi yang langsung atau melalui distributor. Kemudian untuk bahan beracun dan berbahaya, karena farmasi juga boleh mengelola tadi ya, termasuk hal yang sama dengan bahan baku tadi contohnya misalnya alkohol 96%, kemudian povidone iodin, maka atau misalnya obat-obat untuk onkologi, maka idealnya instalasi farmasi harus memegang MSDS. Jadi mungkin teman-teman yang sering berjibaku di lab kimia sudah familiar dengan istilah material safety data sheet ini. Jadi ini adalah lembar dokumen informasi yang di dalamnya memuat semua informasi mengenai bahan aktif tersebut, mulai dari dokter kimia sampai dengan penanganan kalau kemudian terjadi kecelakaan kerja. Jadi meskipun bukan kalian yang menuangkan langsung atau mengencerkan langsung alkohol 96 jadi alkohol 70, tapi kalau ada apa-apa dengan staf kalian, maka kalian akan dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Jadi idealnya untuk semua bahan beracun dan berbahaya yang dikelola oleh instalasi farmasi itu dilengkapi dengan MSDS. Kemudian semua obat Alkes BMHP harus punya nomor izin edar. Suplemen, makanan, minuman, vitamin, obat tradisional, kosmetik, siapa yang menerbitkan NIE-nya? Siapa yang menerbitkan NIE dari obat? Badan POM, gitu ya. Tetapi kalau Alkes dan BMHP dan PKRT yang menerbitkan nomor izin edarnya adalah Kementerian Kesehatan. Jadi pastikan semua yang beredar di farmasi yang akan dilayangkan kepada pasien punya nomor izin edar.
Ya, kemudian waktu kedaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk beberapa reagen, ya, termasuk vaksin atau misalnya anti bisa, anti tetanus, itu biasanya kedaluarsanya kurang dari 2 tahun. Tapi di luar itu pastikan dia punya masa kedaluarsa minimal 2 tahun. Karena rata-rata KB itu antara 4 sampai 5 tahun. Ya. PNHP. Ini beberapa contoh saja sertifikat analisis, kemudian ini MSDS. Jadi di MSDS itu pasti akan memuat informasi terkait dengan sifat nanti saya memuat sifat dari bahan tersebut, apakah dia mudah terbakar, apakah dia iritan kuat dan seterusnya. Ya. Kemudian di rumah sakit ada tim sendiri, apoteker bisa terlibat di dalamnya, ada tim pengadaan sendiri untuk obat, gitu ya. Ada tim penerima sendiri. Jadi agak berjenjang gitu untuk pola pengadaan obat di rumah sakit, karena memang dikelola dengan nominal yang tidak sedikit. Jadi biasanya kalau kalian nanti tertarik bekerja di rumah sakit, kemudian tertarik menjadi bagian dari tim pengadaan, akan bisa join ke LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang milik pemerintah. Jadi nanti akan tersertifikasi di sana. Jadi tidak semua apoteker yang join di tim pengadaan itu asal saja, tapi mereka harus tersertifikasi oleh LKPP baru kemudian bisa join menjadi bagian dari tim pengadaan. Itu pun mereka biasanya akan dirotasi, ya, usianya tidak boleh terlalu panjang karena syarat dengan konflik. Oke, kemudian jadi tadi yang pertama adalah membeli. Jadi membeli prinsipnya dari distributor, gitu ya. Jadi kalau membeli distributor ya silakan dipilih. Jadi kalau di kita itu biasanya ada distributor yang utama. Contoh banyak industri-industri besar yang dia sudah punya distributor sendiri. Semua produk Kalbe dan Hexpam sebagai generiknya Kalbe itu yang membawa Encepal namanya. Jadi mulai dari Kalbe Pharma, Kalbe Nutrition, Hexpam Jaya, semua produknya Kalbe itu dominan dibawa oleh PT Encepal sebagai distributor utama. Kemudian contoh lain Veron itu dengan Dexamedica itu banyak produknya dibawa oleh PT AM, Anugerah Argon Medica. Jadi itu contoh distributor utama dari Dexamedica. Kemudian Tempo, dia juga punya distributornya sendiri, PT Tempo. Kemudian Sunway itu juga punya distributornya sendiri, Binasan Prima namanya. Nah tetapi di luar distributor utama banyak sekali berkembang distributor lokal. Jadi kalau kalian punya modal tidak harus bikin apotek, bikin distributor lebih menjanjikan seperti ini. Ya, jadi kalian maunya banyak ya, bikin klinik bisa, bikin apotek bisa, bikin PBF bisa. Gitu. Jadi kalau distributor lokal itu biasanya mereka itu membawa macam-macam. Punyanya Kalbe dia bawa, punyanya Sanbe dia bawa, punyanya yang PT kecil-kecil misalnya dia juga bawa, dia ngejual. Gitu. Biasanya dia bersaing karena harganya lebih murah. Gitu. Ya, jadi kita mengenalnya ada yang istilahnya distributor utama, ada yang kita kenal sebagai istilah sub-distributor. Jadi biasanya kalau yang distributor utama secara regulasi mereka juga lebih strict karena lebih sering dekat dengan pengawasan Badan POM gitu ya. Kalau distribusi lokal tuh dia kadang masih bisa lah, misalnya kita belum bisa bayar gitu ya, dia punya kebijakan khusus, kita berikan perpanjangan waktu dan seterusnya. Tapi pastikan bahwa itu resmi. Distributornya resmi, nggak masalah mau beli dari utama atau dari lokal, mana yang lebih menjanjikan, mana yang lebih memberikan kalian keuntungan. Kalau kalian adalah pemilik apotek misalnya, itu sah-sah saja. Yang pasti dia track recordnya baik. Gitu. Ya, kemudian kalau secara nasional sebenarnya kalau rumah sakit itu sistemnya tender. Ya, sistemnya tender bisa terbuka, bisa tertutup. Ya, tetapi ada juga yang dia menunjuk langsung. Kalau belum berubah hari ini penyedia narkotika itu hanya Kimia Farma. Jadi kalau rumah sakit butuh narkotika, maka dia harus berkomunikasi dengan distributor Kimia Farma. Tidak ada di distributor lain. Gitu. Ya, sisanya kalau mau di tender itu silakan. Gitu. Jadi hari ini semuanya sudah lewat elektronik katalog, sudah lewat elektronik purchasing, pembeliannya sudah terintegrasi secara elektronik, jadi sudah lebih minim dari tindak kecurangan ataupun nepotisme dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah produksi. Jadi rumah sakit memproduksi sendiri lewat unit produksi yang mereka miliki di bawah instalasi farmasi. Sediaan apa yang bisa diproduksi yang paling gampang apa misalnya? Apa? Sediaan yang kalian lihat rumah sakit sudah nggak beli hand sanitizer. Sudah banyak rumah sakit yang memproduksi sendiri. Karena kalau beli yang bagus itu memang beda harganya. Ya, tapi yang bagus dia hampir tidak meninggalkan bekas lengket. Ya, kalau rumah sakit membuat sendiri kadang bekas lengketnya masih terasa di kulit gitu ya. Itu hand sanitizer. Kemudian yang paling banyak juga adalah produk repacking. Kita beli povidone iodin 1 liter misalnya, di repacking ke dalam kemasan 100 mili. Kan nggak mungkin mengobati orang luka kecil di blotor dari jirigen 1 liter juga ya. Di repacking di kemasan 100 mili. Alkohol dari yang 96 dibuat menjadi yang 70 agar dia lebih stable pada kulit misalnya. Atau misalnya sabun luka bakar, dulu masih zaman membuat sendiri sabun luka bakar. Kalau brandnya kan ada Burnazin ya, Burnazin itu mahal. Sekarang ada generiknya, ya relatif lebih terjangkau. Kemudian apa lagi ya yang biasanya? Repacking dari KCL misalnya, KCL kapsul gitu ya. Jadi beli serbuk dari KCL-nya kemudian di-repacking dalam bentuk kapsul kecil gitu. Jadi banyak. Jadi nanti bisa dilihat di rumah sakit ya, kalau dia punya unit produksi sendiri itu apa yang diproduksi. Termasuk TPN ya. Tahu ya TPN? Apa TPN? TPN itu total parenteral nutrition. Jadi di rumah sakit pada kasus-kasus khusus yang berkaitan dengan kekurangan zat tertentu, bisa itu karbo, bisa itu lemak, bisa itu asam amino atau protein lain, itu akan dibuatkan nutrisi khusus. Misalnya pada mereka yang lahir dengan berat badan yang sangat rendah atau mereka yang terindikasi mengalami kekurangan gizi. Jadi teman-teman dokter yang akan membuat resepnya, dia butuh apa saja, teman-teman di unit produksi yang akan membuatkan produknya. Jadi kalau sudah dibuatkan, diberikan melalui parenteral untuk memperbaiki kondisi gizi dari pasien. Itu juga sangat mungkin ya. Atau kalau meropen itu biasanya apa ya? Repacking juga antibiotik ya, karena tidak tersedia untuk yang anak-anak, jadi dia harus dikondisikan pendosisannya untuk anak baru kemudian bisa diberikan kepada pasien. Gitu. Jadi lumayan banyak. Jadi bisa ada yang bentuknya steril, ada yang dia non steril. Termasuk handling obat-obat kemo atau obat-obat onkologi. Tapi kalau untuk obat-obat onkologi maka proses handlingnya itu berada di ruangan yang berbeda, bukan bagian dari area gudang farmasi. Ya. Dulu OBH bikin sendiri, sama kayak pada di praktikum preskrip. Tapi kan ternyata harganya sudah jauh lebih murah di pasaran dibandingkan harus memproduksi sendiri. Sekarang sudah banyak membeli di distributor. Itu kalau memproduksi. Kemudian yang terakhir adalah sumbangan. Sumbangan ini contohnya apa yang paling gampang? Semua obat program. Tuberkulosis, HIV/AIDS, kusta, filariasis, apa lagi? Obat program. Stunting mungkin ya, kalau itu bukan obat bentuknya. Jadi obat-obat yang sifatnya program itu diberikan cuma-cuma oleh kementerian. Jadi rumah sakit tidak membeli, mereka cukup mendistribusikan ke pasien. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lompat ke step berikutnya? Tinggal berapa menit? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya lanjutkan sisanya ya. Jadi tadi kita sudah sampai di pengadaan. Pengadaan itu bisa 3, bisa lewat beli, produksi sendiri, atau merupakan obat sumbangan. Termasuk selain obat program, kalau di wilayah itu terjadi KLB atau bencana. Jadi kayak misalnya Semeru meletus gitu ya, pasti akan banyak sumbangan masker, kemudian sarung tangan, kemudian misalnya obat-obat untuk penyakit saluran nafas, ya, asma, batuk, kemudian obat-obat untuk luka, ya, luka bakar, luka terkena benda tubuh dan seterusnya, itu pasti
menerima sumbangan. Itu juga harusnya regulasinya mengatur untuk diberikan kepada korban atau kepada pasien. Jadi rumah sakit tidak perlu memberi. Kemudian saya lanjutkan ke penerimaan. Jadi pengadaan itu basicnya menggunakan surat pesanan, sama seperti di apotek. Ada berapa jenis surat pesanan sesuai regulasi? Sesuai regulasi yang mengatur, jenis surat pesanan yang bisa kita kelola itu ada berapa jenis? Ini aslinya tidak berbunyi sama sekali ya. Kita berasa risau. Berapa? Ada berapa jenis surat pesanan? 1, 2, 3, 4. Berapa? 4. 5. Apa saja kalau 5? Berarti Ayo, 5. Yang satu apa? narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, obat-obat berapa tertentu. rangkap masing-masing? 3, jadi boleh 3 ya. Oke, apa bedanya SP narkotika dengan SP psikotropika? Apa bedanya? Kalau narkotika, satu SP hanya boleh memuat satu item narkotika. Ya. Oke. Kalau psikotropika serupa dengan OOT atau prekursor, dia boleh memuat lebih dari satu item. Reguler diperuntukkan untuk mengisi surat pesanan atau mengisi permintaan di luar narkosiko, OOT dan prekursor. Ya. Jadi sama prinsipnya. Jadi rumah sakit tadi kan ada kontrak ya, setahun misalnya, kemudian diuraikan menjadi per bulan. Rumah sakit membeli bisa per bulan atau per 2 bulan tergantung dari kebutuhan. Membelinya menggunakan surat pesanan. Jadi yang asli diserahkan kepada pihak distributor, yang arsip dipegang oleh pihak rumah sakit ataupun apotek ataupun klinik. Ya. Kemudian pada saat obat itu datang, maka silakan dilakukan cross check. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di rumah sakit maka tim penerima barangnya itu ada sendiri, terpisah dari tim pengadaan. Ya. Di gudang farmasinya pun itu ada apoteker penanggung jawabnya. Kalau kemudian apoteker tersebut yang dilibatkan dalam tim, ya silakan saja kebijakan manajemen seperti apa, ya. Jadi silakan dicek, di cross check antara surat pesanan dan faktur dan kontrak. Semuanya harusnya sesuai. Di dalam faktur itu memuat nama, ya, itemnya apa, kemudian jumlah, kemudian nomor batch, kemudian harga satuan, harga keseluruhan, dan waktu kedaluarsa. Kenapa perlu dicantumkan nomor batch? Kenapa informasi itu perlu ada di faktur? Kenapa? Supaya nanti si hakim bisa melapor ke industri dan industri nanti bisa narik semua ya. Sehingga kalau kemudian ada recall, ya, baik itu dari Badan POM misalnya karena terjadi satu dan lain hal akibat penggunaan obat tersebut, ya apa dulu yang terkenal albutil misalnya pada saat pembentukan efek samping, tidak semua batch mungkin yang akan ditarik. Ya. Jadi dengan adanya nomor batch itu, ya nomor batch tertentu itu aja yang akan ditarik. Mungkin nggak semua nomor batch, ya mungkin saja. Tapi paling nggak dengan ada informasi nomor batch itu akan memudahkan penelusuran obat-obat mana yang harus di-recall untuk dikembalikan kepada pihak industri. Ya. Begitupun kalau misalnya terjadi kerusakan atau ada kemasan yang tidak baik di awal, ya silakan langsung dikembalikan. Jangan menunggu masuk ke penyimpanan baru kemudian kita komplain. Karena begitu distributor itu sudah meninggalkan rumah sakit, meninggalkan apotek, meninggalkan klinik, sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah kemudian penyimpanan, saya kira penyimpanan sudah banyak ya, bisa berdasarkan penggolongan, perhatikan informasi suhu dan kelembapan yang ada di kemasan, gitu kan. Yang paling terkenal adalah secara vivo,
Ya, lebih baik lagi ya VV. Jadi mana yang akan kedaluarsa lebih dulu, maka dia diletakkan paling depan. Kemudian berdasarkan kelompok sediaan, tablet, sirup, ya, parenteral, ya, kemudian berdasarkan indikasi farmakologi dan juga berdasarkan alfabetis. Kenapa farmakologi? Supaya kalau kemudian terjadi kesalahan pengambilan, dia masih dalam satu keluarga. Ya, jadi dampaknya harapannya tidak terlalu fatal. Perhatian khusus ya, obat dan bahan kimia yang digunakan, jadi semua bahan B2 dan B3 itu disimpan terpisah dari semua sediaan farmasi yang reguler. Ya, jadi dia disimpan di gudang khusus dengan bahan pintu dari besi, kemudian dilengkapi dengan AC dan exhaust fan, ya, dilengkapi tentu saja dengan smoke detector, kemudian alat otomatisasi untuk air, kemudian juga dengan apa, ya. Kemudian semua elektrolit berkonsentrasi tinggi. Apa ini contohnya? Yang penyimpanannya perlu perhatian karena dia termasuk di dalam high alert. HCl, ya, MgSO4 itu yang sering. Ya, kemudian sediaan farmasi, alkes, dan BHP yang dibawa oleh pasien. Menjadi penting aktivitas rekonsiliasi obat. Ya, jadi nanti kalau di PKPA boleh kok kalian meminta, ya, kalau kalian ingin tahu, penasaran, misalnya atau sudah pernah disampaikan rekonsiliasi secara terpisah di kuliah. Sudah atau belum? Oke, mungkin nanti di semester depan ya, karena sepertinya harusnya muncul di farmasi teknik. Jadi di rekonsiliasi itu kan kita membandingkan ya, pengobatan yang diterima pasien dengan, misalnya pasien ini migrasi ya, dia pindah dari IGD ke rawat inap biasa. Kita boleh melakukan rekonsiliasi. Di IGD pun kita boleh melakukan rekonsiliasi. Jangan-jangan ada sediaan obat yang sudah dia minum atau dia gunakan. Jadi ya ini perlu menjadi perhatian, jangan sampai kemudian ternyata dia mendapatkan obat yang sama atau mengalami polifarmasi. Atau dia mengklaim tidak mau membayar karena ini adalah obatnya sendiri, sementara kita yakinnya dia harus membayar karena itu adalah obat yang kita keluarkan. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi hanya karena sediaan yang dibawa oleh pasien. Termasuk perhatian khusus diberikan pada semua sediaan yang masuk ke dalam LASA dan juga high alert. Ya. Jadi LASA itu nama Indonesianya adalah Norum, nama obat berupa ucapan mirip. Jadi mirip suaranya, penyebutannya mirip tampilannya. Kemudian perhatian khusus terhadap semua bahan yang mudah terbakar, termasuk ke penyimpanan gas medis. Ada rumah sakit yang pengelolaan gas medisnya itu diserahkan kepada instalasi farmasi, ada yang tidak. Tapi kalau diserahkan kepada kita, ya maka silahkan perhatikan bagaimana cara penyimpanannya. Tidak boleh gas yang ada isinya digabung dengan gas kosong. Ya kan? Jangan sampai kalian ada yang urgent membutuhkan, yang kalian tarik adalah yang kosong. Ya bukan kalian yang ada, yang maksudnya kerja kalian. Jangan sampai. Mana yang isinya oksigen bedakan dengan mana yang isinya nitrogen, bedakan dengan yang mana isinya karbon monoksida misalnya. Jangan sampai semuanya dicek sama kan begitu. Dan harus berdiri. Karena dia punya cangkangnya kan biasanya ya diletakkan berdiri. Itu tugas medis. Ini contoh penyimpanan yang kalau sudah rapi, gitu ya. Bahkan sekarang di luar negeri yang mengambil itu sudah bukan manusia, kan begitu ya, yang mengambil robot. Ya, bahkan untuk pasien-pasien di rawat inap, kita tinggal memberikan perintah lewat suara, dia akan mendispensing mesinnya. Gitu. Jadi sudah seperti itu memang. Ya ini yang kalau masih ya semi-semi agak rapi lah. Jadi kotak obatnya itu memproduksi sendiri dari kertas gitu. Masih ada nggak yang seperti ini? Masih, nanti boleh dibuktikan saat PKP. Ya, jadi biasanya kalau di warna seperti ini itu menunjukkan indikasi farmakologi. Jadi boleh dibedakan menggunakan warna. Ya, pengaturan tata ruang dia harus mudah bergerak, tidak boleh terlalu mepet gitu ya, jaraknya, sirkulasi udaranya baik, tidak boleh semua sediaan menempel langsung di lantai, terutama sediaan infus, jadi harus pakai palet. Kemudian silahkan kondisinya disesuaikan. Ya, ada narkotika psikotropika, dia harus di lemari terpisah.
ada bahan-bahan radiologi ya, dia biasanya ada di ruang gelap ya, maka ruangnya harus minim pencahayaan ya. Obat-obat onko jangan dicampur bersama obat reguler lain dan seterusnya. Jadi ini kalau standar WHO, jadi tidak boleh mepet gitu kan ya, baik dari atas, dari paling dasar 10-20 cm, antar penyimpanan pun tidak boleh terlalu berdekatan dan tidak boleh menyentuh plafon atas, tidak boleh menyentuh dinding. Ya, ini standar lemari pendingin, jadi yang pharmaceutical grade seperti ini, jadi bukan kulkas rumah tangga. Kemudian untuk kulkas vaksin pun sudah tersedia. Jadi refrigerator untuk vaksin itu juga berbeda. Kenapa kira-kira dia tembus pandang dindingnya? Kenapa bukan seperti kulkas rumah tangga yang tertutup? Supaya apa? Coba kalian hayal-hayal ya. Kenapa sih? Itu ada ininya, ada maksudnya. Kenapa? Iya, supaya nggak buka tutup. Oh, ini khusus insulin, ini khusus obat-obat onkologi, ini khusus anti tetanus, ini khusus anti bisa ulang, ini khusus apalagi yang dalam lemari pendingin apa misalnya obat apa. Jadi sebaiknya dalam satu lemari pendingin ya dia satu keluarga, jangan dicampur. Dan di atasnya kalau yang sudah otomatis dia akan dilengkapi dengan alat pendeteksi suhu dan kelembapan yang idealnya itu diukur 2 kali dalam sehari. Jadi terbaca otomatis. Bahkan ada yang kalau dia tidak sesuai dengan settingnya, dia akan memberikan alarm peringatan. Ini untuk mengukur suhu dan kelembapan, ya. Jadi obat tidak bisa disimpan sembarangan karena sekali lagi kalau kita tidak usahakan, yang rugi itu adalah rumah sakit, ya, bukan farmasi. Ya, ini definisi penyimpanan suhu menurut WHO. Jadi ada yang nggak boleh disimpan lebih dari 30 derajat, lebih dari 25 derajat dan seterusnya. Itu ada maknanya. Jadi kalau memang harus disimpan di lemari pendingin ya simpanlah dia pada suhu yang sesuai. Jadi nggak boleh menyimpan di lemari pintu kulkas ya kalau memang kulkasnya tertutup, atau menyimpan terlalu bawah atau terlalu atas. Ini lemari narkotika standar 22 kunci. Prinsipnya tidak boleh mudah dipindah tangankan, dan 2 kuncinya, 1 dipegang oleh apoteker penanggung jawab, 1 dipegang oleh seseorang yang dipercaya oleh apoteker penanggung jawab untuk mengelola sediaan tersebut. Kemudian ini yang standar juga ya, detektor untuk asap, kemudian otomatisasi untuk air ketika terjadi kebakaran, dan juga apar. Jadi nanti semua ketika bekerja di rumah sakit ya sama seperti yang pernah kalian mungkin terima di sini, ya. Jadi akan dilatih juga bagaimana cara menggunakan apar. Jadi kalau ada kebakaran yang masih bisa diselamatkan oleh kita sendiri, maka ya silakan kita gunakan apar untuk menyelamatkan dari api yang semakin besar. Ini beberapa penandaan untuk di gudang B2 ataupun B3, jadi harus tersedia kalau memang sediaan-sediaan tersebut memberikan ciri ini, ya, mudah terbakar, oksidator kuat, mudah meledak, beracun, berbahaya, iritasi, korosif dan seterusnya. Ya, karena tadi di setiap MSDS itu akan menginformasikan terkait sifat dari bahan aktif tersebut. Dia lebih dominan yang apa? Jadi ini semakin tinggi angkanya, itu berarti dia semakin punya sifat sesuai dengan warna. Apakah dia berbahaya untuk kesehatan, apakah dia mudah untuk terbakar, ataukah dia reaktif, mudah untuk meledak, atau dia punya sifat lain. Oksidator kuat, asam kuat, basa kuat, ya, mudah untuk korosif, tidak bisa digunakan bersama air, atau bahkan dia punya sifat untuk menyebabkan radiasi. Makanya idealnya di bagian-bagian tertentu setiap 6 bulan semua tenaga itu akan melakukan pemeriksaan GCU, General Check Up, ya, atau Medical Check Up, memastikan bahwa dia terlalu lama ada di ruang handling, tidak ada potensi dia mengalami kemandulan misalnya,
Makanya kalau berencana untuk menikah, kalau hamil, maka sebaiknya tidak diletakkan di ruang handling sitostatik karena dia bersifat terapeutik. Ya, ini beberapa contoh, nanti saya unggahkan saja untuk Velasa. Ini contoh saja. Jadi kalau kalian lihat nama yang berbeda itu yang di caps lock. Apa itu? Amilorid dengan amlodipin. Amilo dan amlonya itu serupa. Itu yang diwarna serupa tapi baru kecil. Yang berbedanya, menjadi pembedanya itu di caps lock. Ya begitu cara cetak ketika nanti di lapangan. Ya, untuk membedakan obat-obat yang lasa. Jadi kebanyakan obat-obat yang lasa itu diproduksi oleh industri yang serupa. Misalkan yang kiri atas itu oleh PT Sandoz ya, kemudian yang kanan kelihatan ya, atau yang kanan bawah itu oleh Pfizer ya, yang kiri bawah itu oleh Teva misalnya. Jadi biasanya kalau produsennya sama, kemasannya cenderung sama. Ini yang menyebabkan dia berpotensi sebagai lasa. Kan beda sebetulnya. Yang atas sama-sama antibiotik memang. Yang satu ceftazidime, yang satu cefepime. Yang atas sana satunya silokain, satunya sodium chloride. Yang ini gabapentin, yang satunya gemibrosil. Yang sebelah kanan sendiri yang atas ipratropium, yang bawah atropin. Salah ambil, ini sifatnya sudah berbeda. Peruntukannya sudah berbeda. Maka kalau kalian nanti dimanapun praktek ataupun nanti sudah bekerja di pelayanan, biasakan untuk selalu melakukan double check. Ini stiker standar yang digunakan untuk high alert, biasanya berwarna merah dan putih dengan tulisan high alert dengan tanda seru. Untuk obat-obat onkologi, ya, obat-obat kemo diberikan penanda dengan stiker warna ungu dengan gambar 2 sel yang membelah, 1 sel membelah, kemudian dengan tulisan handle with care. Jadi kita punya perhatian penuh terhadap penanganan obat tersebut. Kalau lasa di luar 2 warna ini yang mencolok, biru kuning, hijau kuning, terserah ya. Jadi kalau lasa itu penyimpanannya dia harus dijeda. Jadi misalnya apa yang paling mudah ya? Kaptopril 12,5, kaptopril 25, kaptopril 50 mg. Tidak boleh disimpan satu daerah. Jadi antara kaptopril 12,5 dengan kaptopril 25 itu ada obat dengan awalan C lain. Syukur-syukur dia termasuk ke dalam golongan anti hipertensi. Dengan penambahan stiker lasa di masing-masing kaptopril. Kemudian obat-obat emergensi ya. Jadi nanti kalian juga akan mengenal troli emergensi, ransel emergensi yang di dalamnya memuat ya sekian obat-obat emergensi. Ini prinsipnya tidak boleh digunakan di luar kondisi emergensi. Kemudian dia ada cable tie-nya, jadi ada kunciannya. Kalau sudah dibuka, digunakan, harus segera diisi, dikunci kembali. Jadi tidak boleh digunakan untuk keperluan yang tidak gawat darurat. Kemudian kalau dia jarang dipakai, silakan dicek berkala, minimal setiap 3 bulan. Ada yang rusak nggak, ada yang TD nggak, gitu ya. Jadi kalau sudah misalnya itu harusnya ada atropin ampul jumlahnya 10. Begitu dipakai jumlahnya tinggal 7, maka harus dilengkapi jadi 10 lagi baru dikunci. Jadi kalau nanti kalian misalkan diminta untuk mengambil atau dispensing dari troli emergensi atau meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap troli emergensi, pastikan bahwa jumlah awalnya itu penuh. Ya. Kemudian pendistribusian, jadi pendistribusian itu prinsipnya dari depo, dari satelit menuju ke pasien. Kalau di rumah sakit itu prinsipnya ada 4. Jadi yang pertama adalah floor stock atau sistem persediaan lengkap di ruangan. Kemudian yang kedua adalah UDD, unit dose dispensing atau sistem resep perseorangan. Kemudian sistem itu yang sistem unidosis. Kemudian sistem resep perseorangan atau individual prescribing. Kemudian yang keempat adalah kombinasi dari ketiganya. Resep perseorangan itu gampangnya kalau kalian jadi pasien di rawat jalan. Dokter itu akan meresepkan case by case. Ya, oh ini kondisinya begini, obatnya ini. Oh ini kondisinya begitu, obatnya ini. Jadi kemungkinannya dia akan berbeda-beda antar pasien. Meskipun bisa jadi diagnosisnya serupa. Ya.
Itu gambaran individual prescribing atau persepan yang sifatnya individual. Banyak diakomodir dilakukan di rawat jalan. Mau itu di puskesmas, di klinik, ya, di rumah sakit. Kemudian kalau unit dosis itu gambarannya begini. Yang tadi dijawab Mbak. Kalau unit dosis itu kebanyakan dirawat inap. Kalian kalau nanti PKPA atau bekerja di rumah sakit pasti akan berurusan dengan kartu pencatatan obat pasien. Pasien itu kalau dirawat tiap hari dia akan ada data pola pengobatan. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mulai dari dia masuk sampai dia keluar. Kemudian dokter itu biasanya visit pagi. Yang itu yang paling lumrah ya. Beliau akan visit pagi. Setelah beliau visit itu biasanya akan ada arahan pengobatan. Katakanlah dokter visit jam 6, jam 9. Jam 9, kumpulan kartu obat itu akan diambil oleh kalian. Akan diambil oleh depo farmasi. Untuk apa? Untuk didispensi, untuk disiapkan. Contoh, ada pasien rawat inap, dia menerima paracetamol 3x1, dia masih harus minum amlo 10 1x1, dia masih tambahan natrium diklofenak 2x1. Plus ada pemberian infusnya lanjut, misalnya begitu. Maka kalau rumah sakit ini sistemnya belum sip, belum 24 jam farmasinya, maka kalian akan melakukan unit dosis modifikasi. Artinya apa? Tadi pasiennya butuh paracetamol 3x1, gitu kan ya? Kalian baru narik kartu obatnya itu jam 9. Maka yang paling mungkin kalian menyiapkan obat pasien itu adalah untuk kebutuhan sore atau siang, kebutuhan malam pasien, dan kebutuhan esok hari dari si pasien. Bisa dilihat? Gitu ya? Itu namanya unit dose modifikasi. Artinya kalian menyiapkan untuk kebutuhan 24 jamnya pasien. Tapi kalau murni unit dosis, kalian menyiapkan setiap dosisnya pasien. Jadi yang unit dosis modifikasi itu untuk kebutuhan 1 hari. Kalau yang murni unit dosis untuk kebutuhan 1 kali minum. Kenapa demikian? Karena bagi yang farmasinya belum 24 jam akan berat. Kalau tiap 8 jam kalian dispensi, datang. Belum tentu apotekernya visit, belum tentu. Visit lanjutan maksud saya. Karena apoteker itu boleh visit mandiri, boleh visiting, terserah dia aja. Nggak ada ikatan khusus. Jadi ada tipikal misalkan apoteker yang misalkan dia sudah berhasil mendelegasikan pekerjaan teknisnya kepada teman-teman TTK. Pada saat dia menyerahkan obat siangnya itu tadi atau obat sore tadi, dia sekaligus visit sebelum pulang. Karena dia paham, dia nggak 24 jam. Sisanya dia akan menitipkan kepada siapa? Kepada teman-teman perawat. Makanya kenapa di kebanyakan skripsi yang bermain dengan rekam medik nggak cukup hanya melihat catatan apoteker. Harus sampai dengan catatan perawat, karena biasanya mereka adalah pintu terakhir. Terutama kalau sediaannya bersifat paralel. Gitu. Itu yang unit dosis. Sementara kalau full stop itu gampangnya kita menggelondongkan sekian bentuk obat atau BMHP di nurse station. Jadi kalau kalian pernah kunjungan ke rumah sakit, di area dekat nurse station itu biasanya ada lemari pasien. Dan pembagiannya Dewi. Ya, ada satu lemari besar dengan banyak lemari kecil-kecil. Ada sediaan-sediaan yang dia sifatnya umum dipakai. Contohnya apa? Dirawat inap. Yang kira-kira hampir semua pasien pakai, dia ini pasti infus. Squid syringe sudah ready. Urine bag sudah ready di sini. Obat yang paling umum misalnya paracetamol, gitu ya. Bisa jadi mungkin ada di sini. Jadi flow stock itu adalah sistem yang kemudian bisa digunakan, bisa diadopsi untuk sediaan-sediaan yang dia mayor digunakan oleh hampir sebagian besar pasien dirawat. Jadi perawat atau teman-teman di depo farmasi fokusnya untuk yang unit dosis atau modifikasi tadi adalah kebanyakan untuk obat-obat yang dia sifatnya memang kasuistik untuk pasien itu, baik yang oral ataupun parenteral. Tapi kalau misalnya masker, sarung tangan, squid syringe mulai dari ukuran 3 yang kebanyakan kan yang dipakai biasanya antara 3, 5, 10 gitu ya.
itu sudah bisa jadi ada di floor stock. Jadi nanti biasanya dari farmasi dia akan serah terima ke perawatnya. Jadi per bulan ini saya ke floor stock ini sekian, kalau ada yang keluar tolong dicatat. Begitu habis silakan dipenuhi lagi sesuai dengan jumlah awal. Ya, kalau kombinasi ya tergantung. Biasanya kalau yang paling banyak kombinasinya adalah floor stock dengan unidosis atau unidosis modifikasi. Jadi one daily, bukan lagi untuk pemakaian satu kali. Ya. Kemudian kalau dirawat jalan tergantung, kalau dirawat inap dia misalkan unidos atau one daily modifikasi tadi itu. Kalau kemudian dia KRS, dia berubah menjadi yang perseorangan. Kalau keluar kan nggak ada, jarang kan ya kita keluar rumah sakit obatnya masih parentera. Tapi sudah berubah switch ke bentuk oral. Kemudian terakhir pemusnahan penarikan, apakah rumah sakit boleh melakukan? Boleh, terutama untuk obat yang rusak ya, atau kedaluarsa. Tetapi semakin banyak obat kedaluarsa, maka konsepnya dia semakin menunjukkan kerugian atau ketidakbejusan rumah sakit dalam mengelola sediaan farmasi. Kemudian prinsipnya secara umum yang membedakan biasanya kalau yang dimusnahkan reguler dengan narko. Narko, psiko harus ada apa yang jadi pembeda? Kalau kita mau memusnahkan narkotika, memusnahkan psikotropika, itu syaratnya apa yang jadi pembeda dengan pemusnahan obat reguler lain? Jangan dibakar. Harus ada saksi. Ya, jadi rumah sakit, klinik, apotek tidak diperbolehkan memusnahkan narkotika, psikotropika tanpa saksi. Ya, bisa dari dinas kesehatan terutama atau dari balai POM. Ya, kemudian cara pemusnahannya kalau bicara di skup rumah sakit itu garis besarnya kan ada dua ya, ada limbah cair, ada limbah padat. Limbah padat bisa menggunakan insinerator, dipisah dulu biasanya. Apakah dia pelabuhan dari infus, apakah dia wadah kaca dari ampul atau vial, itu silahkan dipisahkan. Kalau masih ada isinya, masih ada cairannya, silahkan itu dimusnahkan sebagai limbah cair. Jadi kalau limbah insinerator itu berapa ya? 1000 ya? Berapa derajat ya? Sekitar 1000 derajat Celcius, jadi bentuknya sudah abu. Sudah nggak ada wujudnya abu ya. Kalau yang limbah cair biasanya kalau di rumah sakit dia sudah punya instalasi pengelolaan limbah yang baik, nanti air ini itu bisa menjadi air yang baik, bisa untuk memelihara ikan, bisa untuk menyiram tanaman. Itu indikatornya bahwa limbah cairnya itu sudah dikelola dengan optimal. Mungkin nggak rumah sakitnya nggak punya instalasi pengelolaan limbah sendiri, mungkin aja karena pembiayaan juga nggak murah gitu ya. Tapi dia harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang baik untuk memusnahkan sediaan farmasi. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian. Jadi pengendalian itu basicnya kenapa harus dikendalikan? Karena balik lagi bahwa kalau kita bicara regulasinya, pemerintah itu punya ketetapan, gitu ya. Nggak boleh ada obat ED, harus 0%. Nggak boleh ada obat rusak, harus 0%. Kemudian perputaran sediaan di rumah sakit itu nggak boleh terlalu cepat. Kita udah bahas di manajemen kemarin ya, nggak boleh terlalu lambat. Idealnya bolehlah antara 12 sampai 24 tahun. Tapi kalau terlalu rendah berarti silahkan dieval, terlalu tinggi pun demikian. Kemudian kita ingat bahwa obat itu dengan semua konsekuensinya dia adalah produk bernilai. Jadi kalau nggak dikendalikan, ya dia sangat mungkin itu disalahgunakan. Bagaimana caranya? Sebenarnya yang pertama adalah ini yang paling banyak dilakukan itu melalui stok opname. Stok opname itu adalah aktivitas di mana kita farmasi itu membandingkan antara jumlah real fisik dengan data yang ada, entah data manual atau data yang ada di komputer. Kalau ada selisih di situ ya silakan diselesaikan, silakan dicari. Entah itu dengan cara diganti atau ternyata dia nyasar ke depo lain gitu ya, itu sangat penting. Makanya kenapa masih berlaku kartu stok hari ini. Mungkin yang udah pernah magang mandiri ya, sudah pernah melihat wujudnya kartu stok yang fisik ataupun yang ada di komputer. Itu menjadi penting untuk menjadi pengendali kita
berapa obat yang masuk, kita terima dari mana, kita keluarkan untuk unit apa, sisanya berapa. Sekarang sudah banyak menggunakan sistem, kemudian juga melalui pelaporan. Jadi di rumah sakit saya kira sudah semua yang menggunakan sistem untuk melaporkan berapa obat yang keluar, berapa obat yang tertransaksikan hari ini, bulan ini, dan seterusnya. Kemudian ada pelaporan obat PD, ada pelaporan obat kedaluarsa, ada juga yang disebut sebagai pelaporan obat stagnan. Obat stagnan itu adalah obat yang tidak keluar dari gudang ataupun dari pelayanan, itu minimal 3 bulan berturut-turut. Nanti dia perlu pertanyakan, kenapa obat-obat ini kemudian nggak keluar ke pasien? Masalahnya dari mana? Dokternya nggak mau resepin? Atau dokternya nggak cocok gitu? Kadang-kala terjadi, kita sudah buat formulir, kita sudah sepakat dengan teman-teman klinisi silakan meresepkan berdasarkan formulir ini, tapi tetap mereka meresepkan di luar itu. Ya mungkin saja. Makanya tergantung bagaimana kemudian cara kita mengkomunikasikan bahwa kita masih punya obat yang bisa dimanfaatkan. Kemudian contoh pelaporan lain, pelaporan penghapusan ini berlaku misalnya begini. Rumah sakit boleh nggak memanfaatkan obat yang sisa hibah? Misalnya nggak harus obat ya, mungkin BMHP yang banyak, ada masker, kemudian ada sarung tangan, ada masker khusus misalnya, atau ada obat-obat dalam harga yang murah. Biasanya secara dokumen itu akan dibuktikan, tapi secara penggunaan dia boleh diberikan pada pasien-pasien kelas 3 atau pasien-pasien yang memang dia tidak melakukan pembayaran secara mandiri. Kemudian apalagi ya, laporan narkotika, psikotropika melalui SIGNAP, ya, kemudian pelaporan banyak sebenarnya. Kalau untuk obat-obat hibah atau obat program itu ada SITB untuk obat-obat tuberkulosis, ada SIHA untuk pelaporan obat-obat HIV/AIDS gitu. Jadi banyak sebenarnya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ketika di BKP atau di bekerja di rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah contoh hitungan saja. Sebenarnya saya kira nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri, gitu ya. Jadi ini sudah ada rumusnya, sudah ada, saya berikan contoh. Jadi ini adalah indikator-indikator yang bisa diperhitungkan sebenarnya oleh rumah sakit, oleh klinik juga boleh, apotek juga boleh, untuk melihat ketepatan perencanaan, kemudian persentase obat rusak, karena nggak boleh sebenarnya, idealnya harus 0. Atau ini adalah indikator lain yang juga banyak digunakan di penelitian-penelitian yang terkait dengan pengelolaan. Ya, jadi kalau yang paling gampang itu tadi ya, misalnya TOR gitu. TOR itu rendah kurang dari 12, sedang 12 sampai 24, tinggi lebih dari 24. Jadi kalau semakin sering rumah sakit beli, ya silakan dia. Kenapa dia sering beli? Kemudian nggak boleh ada satupun faktor yang tertunda. Jadi kalau rumah sakit nggak punya uang, ya silakan dia bertanggung jawab bagaimana dia menghandle proses pembayaran ke distributor. Jadi di distribusi misalnya bahwa harus 100% gitu ya, obat cocok antara fisik dengan kartu stok. Ya, kemudian tidak boleh ada obat rusak atau kedaluarsa, tidak boleh ada obat yang stagnan. Jadi kalau hasilnya di luar indikator ini, di luar standar ini, ya maka silakan dilanjutkan dengan evaluasi dan follow up. Jadi silakan dibaca-baca sendiri. Ini contohnya, nanti juga boleh dibaca. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan kalian tanyakan sebelum ujian. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin 1-2 pertanyaan sebelum saya presentasi? Ini masih kurang sekali lagi ya sebelum kita bertemu di UTS ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada saya presentasi cepat, 5 menit tersisa. Oh ya. Buatannya dijelaskan tentang stock of milk. Nah, misal di suatu klinik atau rumah sakit itu waktu data stock of milk itu yang real dengan yang di komputer itu berbeda, bagaimana Bu yang dapat? Padahal udah dicek berkali-kali tetap berbeda. Oke, tergantung. Ada yang kasusnya kalau dia rumah sakit karena dia banyak depo, bisa jadi dia nyasar di depo lain, tapi depo ini belum melapor. Jadi kalau yang melakukan stok on adalah gudang, maka sifatnya dia harus menelusuri di semua unit layanan yang dia berdistribusikan. Kalau ini gudang utama ya, dia akan ke rawat jalan, akan ke rawat inap, akan ke IGD, akan ke bedah sentral, akan ke ICU, akan ke bangsal anak dan semua.
Jadi silakan di masing-masing depo itu ditelusuri sampai selesai. Kalau nggak ketemu, kalau itu jadi temuan, ya maka dia akan diminta mengganti. Cara buruknya, laporannya yang akan dimanipulasi. Gitu. Tapi kalau strict misalnya kalian posisinya pimpinan gitu ya, masa kalian mau mencontohkan yang buruk kan tidak, gitu kan? Ya berarti cara satu-satunya ya diganti. Makanya menjadi penting ketika sistem itu berjalan kontrolnya dengan baik. Jadi nggak ada yang namanya obat hilang. Makanya pernah kejadian anak PKP itu kalau ganti lumayan banget. Dia hanya diminta dispensing 10 piece elektrode jantung. Tahu elektrode jantung yang begitu ya? Dia mengambil 10 pack. Satu pack isinya 100 watt. Jadi begitu kita stok opname, ini kemana barang yang jarang, mana sih yang elektrode? IGD, ICU, kemudian unit stroke biasanya, gitu kan? Atau CVCU gitu. Ini hilang kemana? Ternyata nggak hilang, dia cuma mendem di depo yang terkait karena terlanjur keluar sekian. Nah kalau case-nya masih seperti itu kan mudah saja tinggal kita tarik by system untuk kembali ke tujuan utama. Ya intinya harus ketemu mas. Kalau nggak ketemu ya silakan diganti atau laporannya yang diutak-atik. Oke, ada lagi? Oke, atau masih ada feedback? Ya, oke. Saya presentasi cepat ya izin. Rafa, kan itu mana Rafa? Itu Mas Rafa sekarang di Surabaya. Ada kalau misalnya itu bikin stok. Ini skripsi di mana? Produksi protein rekombinan. Enggak, itu siapa? Nah, itu Bagiannya biologi. sering sekali sih. Enggak maksud saya enggak apa-apa, maksudnya enggak usah nempok gitu kan. Kan sudah nempok harusnya ya, katanya kan. Sydney, harusnya Sydney benar. Oh ini yang ngomong Sydney. Mbak Angel, Mbak Dwi, Anindita, Mbak Adele, Nabila, ini Nabilanya, Mbak Nabila Utama, Mbak Nabila Salwa. Oh ada lagi Mbak Angel. Oh ini Angelia, ini Angelina. Mas Taufik, oh udah Taufik. Ini siapa ya? Mbak Nabila juga kan? Iya. Ya betul, Mbak Nabila Rifi. Oke. Mbak Zahra, Mbak Erna, Mbak Nurul Iza, Mbak Reva, Mbak Ayesa, Mbak Diva, Mbak Retulin, Mbak Nirmala, Mbak Elena, Mbak Hania, Mbak Juliandina, Mbak Uri, Mbak Dea, Mbak Febri, Mbak Febriwana Angelika, Mas Fadlur Rahman Ibras. Sapinya di mana? Sapi. Tanaya. Mbak Febi. Bener nggak ya kalau salah mau dimaafkan? Mbak Desta. Oh izin, ini bener namanya Mbak Desta. Iya. Izin ke mana Mbak? Oh Mbak. Mbak Putri. Mbak Diva. Mbak Naura. Mbak Dilia. Mbak Viola. Anggi mana? Oh, kelasnya memang bukan di sini. Oh, Mbak Nabila lagi.
Ada ya, betul ya? Mbak Sevia. Ada nggak sih, bener nggak nih? Nggak ada presensinya Mbak Fi? Nggak ada ya? Ada, benar. Oke, Mbak Sevia Tisna ya? Iya. Oke, Mbak Naftal. Mbak Rera. Betul nggak? Betul nggak ini ejaannya? Mbak Rera Reski. Ini kalian hari ini sudah tanda tangan belum? Belum. Oh, emang nggak ada ya? Kemana Mbak Fi? Nggak ada keterangan. Oke, Mbak Rahma, Anggraini. Mbak Larasati, Meza, Merahis, Mbak Alamisya. Ada yang belum dipanggil? Silakan presensi ya. Atau sudah ada presensi ya di sini? Saya kelewatan. Saya cuma nggak manggil tadi Mbak Zakira karena sudah apa? Oke, nanti dicek aja lagi. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kurang satu pertemuan lagi di minggu depan sebelum kita bertemu di ujian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, maksudnya kita akhirnya kita tas jalan keluar